Dasar kamu tidak punya pikiran, tidak punya otak ya. Ya Allah, kamu bentur-benturkan dengan syariat Islam. Apa-apa kamu benturkan dengan agama. Apa-apa kamu benturkan dengan Islam. Malu-maluin. Kamu beragama kok nggak berbahagia. Harusnya itu kamu itu beragama, mestinya kamu hidup bahagia. Kalau kamu ngakunya orang yang beragama, hidupmu nggak bahagia, mungkin saja ajaran dalam kamu beragama ada yang salah. Tolong direvisi lagi. Tanya sama gurumu. Aku suwe ra tau ceramah ning panggung. Sekali ceramah kayak ngene iki ning medsos asem. Aku tak bakar saya. Keselang, guys. Jengkel tak empet wingi asline. Setuju nggak? Setuju? Setuju saudara-saudara? Tolong di sini komentar untuk para kadrun-kadrun yang sudah bertobat, yang sudah kembali kepada kembali ke fitrahnya, kembali kepada Indonesia. Tolong kadrun-kadrun komentar. Kadrun-kadrun tolong komentar. Anda yang sudah bertaubat, Anda yang sudah sadar, komentar di sini. Yang Anda dulu menganggap ini syirik, ini syirik, ini syirik, ini kafir, tolong komentar di sini. Komentarnya, aku kadrun sudah sadar Gus gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu dengan Anda terus terang jujur seperti itu, insya Allah keberkahan selalu menyertai Anda. Amin Allahumma amin. Komentar di sini yang sudah sadar. Alhamdulillah Gus, saya sudah sadar. Ya begitu dong harusnya. Ya, alhamdulillah keberkahan menyertai Anda semua ya. Alhamdulillah. Masya Allah, udah. Nah, kalau begini kan Anda itu gentleman, Anda mengakui pernah salah langkah, pernah salah ngaji loh, kayak begini senang. Alhamdulillah. Oh ya alhamdulillah. Komentarnya Masya Allah banyak yang sadar ternyata teman-teman. Iya. Alhamdulillah. Aku bucamu Gus. Iya Pak Lurah, terima kasih Pak Lurah. Tenang Pak Camat nggak pantau kok. Gus Arya pawang kadrun, iya. Saya pawang, saya dukun. Kalau saya dukun, siapa yang mau membantai saya? Kamu membentur-benturkan saya dengan syariat. Ya, kamu membentur-benturkan saya dengan agama. Sorry ya. Elek-elek ini jebulan pesantren. Ora apa-apa. Ngomong sama mereka orang-orang yang sok-sokan, yang tidak pernah mondok, kadang-kadang nggak ngaji, boro-boro sholat. Memang kadang-kadang perlu sombong teman-teman. Tujuan saya ngomong kayak begini apa? Supaya Anda semuanya bisa introspeksi. Bisa introspeksi. Kenapa? Wes mangkel, wes kesel. Ya, dengan paham-paham kalian itu saya itu udah kesel sekali. Ya. Kesel. Saudaraku, Al-Quran itu kebenaran. Al-Quran itu mampu menyesuaikan. Agama pun ya sama seperti aplikasi, menyesuaikan dengan kepentingan dan bisa di-upgrade. Jangan terlalu kaku mempelajari sebuah agama. Ketika kamu bahagia dengan beragama, insya Allah. Ketika kamu menjadi orang yang berakhlak, insya Allah. Orang-orang yang mengaku paham kitab 1000 kitab dia pelajari, mubazir, kalah dengan orang yang berakhlak, saudara. Orang yang beragama harus mampu memanusiakan manusia. Rere seorang manusia yang insya Allah dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Menurut Rere, makanya Rere suka berdoa sama Tuhan. Walaupun statusnya sebagai pawang, tetapi dia manusia. Kalau kamu menistakan Rere, sama dengan kamu menistakan ciptaan Allah. Tarikkan WP ini. Ya, tobat, kembalilah kepada fitrahmu, kembalilah kepada kita ini orang Jawa ya orang Jawa, kita orang Madura, kembali kepada Maduramu yang penuh dengan kultur budayanya. Ketika kamu menjadi orang Dayak, kembalilah kepada orang Dayak, karena Dayak itu adalah indah, Dayak itu adalah perkasa dengan kultur dan budayanya.
Ketika kamu menjadi orang Aceh, jadilah orang Aceh seperti Pangeran Diponegoro, ya kan? Pejuang, para suhada yang asli. Ya nggak usah ngaku-ngaku suhada, tapi ngaku-ngakunya seperti Pangeran Diponegoro. Kalau kamu orang Lampung, ya kamu sesuai dengan kultur yang ada di Lampung. Kalau kamu orang Palembang, kembalilah kepada kultur budayamu. Karena itu adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Sunatullah, tidak mungkin buah kurma ditanam di Indonesia. Kalau seandainya bisa memerlukan buatan, tidak orisinal, tidak asli. Kalau semuanya harus sama dengan yang di sana, tidak bisa, saudaraku. Kalau kita bayar zakat fitrah, orang Arab itu menggunakan gandum dan kurma, di Indonesia pakai beras. Berarti semua kalau tidak sama dengan zaman Rasulullah, semuanya itu adalah bid'ah. Enggak habib-habibnya, enggak kiai-kiainya, enggak ulamanya, enggak umatnya, semuanya bid'ah kalau bayar zakat seperti itu caranya. Karena di Arab itu pakainya gandum sama kurma. Ya kan? Biarkan dipikir direntetannya kalau dibawa ke sana. Enggak boleh seperti itu. Maka kita lihat manfaatnya. Apakah zakat fitrah itu bermanfaat? Tentu bermanfaat. Kenapa? Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang fakir miskin, orang-orang duafa dan lain sebagainya. Bermanfaatkah? Bermanfaat. Karena di Indonesia tidak banyak kurma dan gandum, makanya makan wajib makanan pokoknya bukan kurma dan gandum, maka adanya beras ya. Zakat fitrahnya pakai beras atau uang. Manfaat tidak manfaatnya sama? Sama. Manfaatnya sama, caranya yang berbeda. Sama halnya kalau kita menuju ke Jakarta, ada yang lewat Pantura, ada yang lewat Bandung, nanti lewat Sumedang. Kalau sudah lewat Sumedang, jangan lupa beli tahu Sumedang. Lewat Bogor. Kalau udah sampai Bogor, lewat tol Jakarta. Tujuannya sama, caranya yang berbeda, jalannya beda. Tujuannya sama. Ngasih gampang nggak Allah? Allah itu ngasih sesuatu yang gampang, yang logika. Drone, nggak usah yang ruwet-ruwet. Kalau kamu ruwet-ruwet hanya mikirnya seperti itu, alah kesel, stres, lama-lama hidupmu nggak kaya raya. Wajib ilmu kaya raya. Ilmu kaya raya perlu kita pelajari supaya apa? Kita hidup ini selamat. Arya itu bosok, mengapain hidup kaya? Hidup itu nggak perlu kaya, harta itu nggak perlu dibawa mati. Yalah kata siapa cangkemmu tron. Harta itu penting. Harta itu penting. Kalau kamu besok mau mati, setidaknya kalau harta kamu nggak dibawa ke kuburan, setidaknya harta kamu bisa kamu wakafkan kepada apa? Kepada masjid, kepada pondok, kepada musola, kepada anak yatim piatu. Itulah tiketmu untuk menuju surga. Maka berlomba-lombalah, bersemangatlah menjadi orang yang kaya. Insya Allah lebih sempurnanya adalah kaya harta dan kaya hati. Tidak sombong. Maksudnya sih kok. Orang itu harus, mindset kita itu harus kita kembangkan dengan baik. Maklum teman-teman, saya di sini kan bukan orang akademis, kalau ngomong itu ya betul suka apa non. Maklum namanya juga orang bodoh ya. Tetapi pandangan saya insya Allah, pandangan saya sudah jauh, kita sudah urutkan rentetannya itu udah sampai, oh ini tujuannya ke sana. Oh ini tujuannya ke sana, oh bakalnya seperti ini insya Allah. Jangan memaksakan diri. Sesuatu yang serba berlebihan itu tidak baik. Ketika muntah menjadi haram. Contoh makan nasi, kalau kamu makan nasi kebanyakan sampai muntah ya hukumnya haram. Sama halnya kamu belajar ilmu, kalau ilmu kamu kebanyakan tidak bisa kamu aplikasikan, akhirnya dari stres dan gendeng ya haram. Tidak boleh. Tidak boleh saudaraku. Segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Kalau Rasulullah mau berlebihan, maka Rasulullah mau menikahi 1 juta wanita. Tetapi Rasulullah mengajarkan tidak ada batasan-batasan ketika melakukan sunnah untuk kepentingan umat. Menikah, poligami Rasulullah, bukan poligami kayak kita-kita. Kalau poligaminya kita-kita ini sukanya sama orang cabe-cabean yang usianya 17 tahun. Itu jihadnya jihad ngacengan. Lah kalau jihadnya Rasulullah berbeda, menikahi anak saudagar, orang kaya raya, hartanya itu bisa untuk didakwahkan.
Rasulullah menikahi usia 54 tahun. Tidak seperti kita. Ketika kita punya istri, menikah lagi, istri kita usia yang nyari yang capek-capean, yang masih enum-enum, yang kasih bleketes, pokoknya yang paling kinyis-kinyis, pokoknya kita nikah. Itu namanya ngacengan. Kalau kita mau berbicara sunnah, yang ngikutin sunnahnya Rasulullah. Ibaratnya seperti itu, Drun. Ibarat, tolong jangan baper. Ibaratnya seperti itu. Maka kalau seandainya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sunnah, maka kita sunnah untuk melakukannya. Walaupun tidak wajib, kita kalau bisa melakukan mirip-mirip seperti Rasulullah, kita bagus dapat pahala. Maka ketika Rasulullah kawin lebih dari satu wanita itu boleh, Anda ikut-ikutan. Ketika Rasulullah itu nikahnya sama wanita yang usianya 54 tahun, Anda nikah sama umur yang 17 tahun. Ini ngawur. Kuwi jenenge nafsu, ngacengan bro, ngacengan. Rasulullah tidak seperti itu niatnya. Seharusnya kalau kamu itu mengatasnamakan sunnah, ya kamu harus ngikutin sunnah. Izin sama istrimu, ya istriku, saya mau menikahi perempuan. Siapa suamiku yang akan kamu nikahi? Umurnya berapa? Umurnya 22 tahun. Istrimu usianya 35 tahun. Mau nikah usia yang 22 tahun. Ya jelas istrimu nggak memperbolehkan. Coba seandainya kamu itu izin sama istrimu, ya istriku, aku mau menikahi wanita janda itu usianya 54 tahun, niat saya jihad, ya istriku. Dia lebih jelek dan kamu lebih cantik, ya istriku. Kamu 35 tahun, janda itu usianya 54 tahun, pasti istrimu ngizinin, gak bakal cemburu. Masalahnya apa? Istrimu luwe ayu, luwe enum. Upamane ngono, Drun, ya aja baper, aku kan cuma cerita. Nah, kalau kayak begitu yang cepet ngakunya sunnah, ikut-ikutan ala Rasulullah, tapi nikahinya umur 17 tahun, yang cabe-cabean, yang seksi ketok kempole, kuwi jenenge ora jihad, kuwi jenenge ngacengan. Untuk wanita-wanita, kasih aplaus dong buat aku, buat para istri, kasih aplaus dong buat aku, supaya apa? Suamimu nggak sitik-sitik menjalankan sunnah. Wah, aku nih sunnah sing dikawini barbar umur 17 tahun kan blegedes. Untuk para istri, untuk para istri-istri berterima kasihlah sama aku. Gimana sih? Nanti kalau seandainya suamimu izin mau kawin lagi, kasih live saya ini ya. Kasih ini. Yang suami-suami jangan pada marah-marah sama saya juga poligami kok. Tapi kan aturannya berbeda. Kalau saya kan manusia biasa, nggak bawa-bawa sunnah. Janda itu harus dikedepankan. Loh, menikahi janda itu juga jihad. Jual bisa bilillah panganamu. Poligami itu boleh, tata caranya kita harus mengikuti ala-ala Rasulullah biar kelihatan sunnah.